Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dlia Najla Amalia dengan nomor induk mahasiswa 23210055, kelas B1 PBSI, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia tahun 2023. Di sini saya bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan teman-teman saya yang bernama Sinta Raswati dengan nomor induk mahasiswa 23210118, Sopi Nurul Iman 23210046, Dina Sulistiani Rahman dengan nomor induk mahasiswa 23210051, dan juga Neng Desi Deawati dengan nomor induk mahasiswa 23210113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok saya dengan membuat modul ajar bahasa Indonesia. Di sini kelompok kami menggunakan fase B, teks eksposisi dengan judul Mari Menulis Pengalaman Menarik. Tujuan pembelajarannya menyajikan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang terperinci dan akurat dengan topik yang beragam dalam teks eksposisi atau menulis. Di sini kelompok kami menggunakan metode belajar based learning atau sering juga secara berkelompok. Media yang digunakan, satu, ada video atau gambar disesuaikan dengan kebutuhan, dua, laptop dan proyektor. Di sini ada pemahaman awal. Pemahaman awalnya, satu, mengenal kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kedua, ada pemahaman terkait bahan baku. Ketiga, penulisan huruf kapital. Penilaian awal, di sini penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Hasil penilaian bertujuan untuk mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuan awal masing-masing peserta didik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Sulistiani Rahman dengan nomor induk mahasiswa 23210051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pembelajaran. Pertemuan ke-1. Menulis rangkaian topik beragam ke dalam teks eksposisi. Pertama, guru memberikan salam dilanjutkan dengan berdoa serta menyanyikan lagu nasional dan mengecek kehadiran peserta didik. Kedua, kegiatan literasi. Kegiatan ini dilakukan oleh siswa. Ketiga, penyampaian tujuan pembelajaran. Keempat, peserta didik dibagi beberapa kelompok atau idealnya setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik melalui penilaian awal. Kelima, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Pertama, di mana saja peserta didik pernah berlibur? Kedua, bersama siapa mereka berlibur? Ketiga, bagaimana perasaannya setelah berlibur? Dan keenam, peserta didik melakukan kegiatan literasi tentang Raja Ampat. Bisa disesuaikan dengan tempat wisata daerah setempat. Ketujuh, peserta didik bercerita secara bergantian dengan teman kelompoknya tentang pengalaman ketika berlibur di tempat wisata, atau ceritakan nama dan waktu perjalanan yang dilakukan atau apa dan kapan, orang yang ikut dalam perjalanan atau siapa, untuk apa perjalanan dilakukan atau mengapa, perasaan setelah berlibur atau bagaimana. Kedelapan, peserta didik berdiskusi bersama kelompok terkait pengalaman yang pernah dialami. Kesembilan, peserta didik mencatat inti dari cerita yang disampaikan setiap anggota kelompok pada lampiran ke-1 LKPD. Kesepuluh, perwakilan setiap kelompok menyampaikan kesimpulan dari pengalaman teman-temannya di depan kelas. Ke-11, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang teks eksposisi. Ke-12, peserta didik mengamati beberapa gambar yang disajikan oleh guru. Ke-13, peserta didik memilih gambar untuk dijadikan objek dalam menulis teks eksposisi. Ke-14, peserta didik diminta untuk mencari data yang berhubungan dengan objek yang dipilih melalui pojok kelas, perpustakaan, internet, atau sumber belajar lainnya. Ke-15, peserta didik menulis data yang ditemukan dari berbagai sumber pada lampiran kedua LKPD.
Nah, selanjutnya di sini ada asesmen formatif, menyebutkan unsur-unsur teks eksposisi dari teks cerita, yaitu yang berjudul Raja Ampat yang disediakan guru. Asesmen ini dilakukan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami teks eksposisi dan dijadikan refleksi bagi guru dalam pembelajaran. Refleksi lanjutan berupa pertanyaan, apa yang telah kamu pelajari aktivitas hari ini? Apa tantanganmu saat mengerjakan aktivitas ini? Bagaimana caramu untuk menghadapi tantangan dalam aktivitas ini? Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Di sini ada asesmen. Yang pertama ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini menyebutkan unsur-unsur teks eksposisi dari teks cerita Raja Ampat yang disediakan guru. Asesmen ini dilakukan guru untuk memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami teks eksposisi dan dijadikan refleksi bagi guru dalam pembelajaran. Nah, yang kedua ada asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini adalah tulisan teks eksposisi secara individu yang telah dipilih oleh dengan memperhatikan unsur dan ciri-ciri teks eksposisi. Nah, selanjutnya ada rubrik. Yang pertama kriteria memadai, belum memadai. Ini dibentuk dalam tabel ya. Yang pertama ada teks eksposisi memiliki judul yang sesuai dengan objek yang dipilih. Dan yang kedua, memberikan informasi dan pengetahuan. Dan yang ketiga, menunjukkan penggunaan bahasa yang baku. Dan yang keempat, berisi tentang sebuah fakta. Dan yang terakhir, menunjukkan kesimpulan dari teks. Kriteria peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Jika tidak kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik dapat diperbaiki. Nah, di sini juga ada tidak lanjut ya. Ada 2. Yang pertama, peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, maka dapat diajak berdiskusi mengenai penulisan teks eksposisi berdasarkan kerangka teks. Dan yang kedua, peserta didik yang sudah melampaui tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat diberi tantangan yang lebih tinggi dalam menyajikan kembali isi teks eksposisi yang disimak secara lebih bervariatif. Nah, di sini ada rubrik penilaian presentasi. Di sini dibentuk dengan tabel ya. Yang pertama ada aspek, terlihat, belum terlihat. Yang pertama, menunjukkan presentasi yang runtut sesuai teks eksposisi. Yang kedua, menunjukkan sikap presentasi dengan intonasi yang jelas. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap percaya diri pada saat presentasi. Kriterianya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 2 aspek terpenuhi. Jika 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik dapat diperbaiki. Nah, di sini selanjutnya ada refleksi. Yang pertama, refleksi harian yang diberikan di setiap akhir pertemuan dengan pertanyaan secara langsung bagaimana perasaan peserta didik dalam pembelajaran hari ini dan dapat dijawab peserta didik dengan gerakan seperti emotikon tersebut. Misalnya seperti emot senyum, sip, gini, dan emotikon bingung, seperti itu ya. Yang kedua, refleksi lanjutan berupa pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, apa yang telah kamu pelajari dari aktivitas ini? Dan yang kedua, apa tantanganmu saat mengerjakan aktivitas ini? Dan yang ketiga, bagaimana caramu untuk menghadapi tantangan dalam aktivitas ini? Raja Ampat. Hai, aku Re. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat, di Papua Barat. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur.
Tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai. Pantai di sini bersih, pasirnya putih lembut dan airnya jernih. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berupa kepulauan. Dari banyak pulau yang ada, terdapat 4 yang paling besar, yaitu Pulau Waigo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Baik, beberapa tahun belakangan ini, pulau kami didatangi banyak turis. Ada turis dari dalam negeri, ada pula yang dari luar negeri. Mereka menyukai pemandangan di daerah kami, baik pemandangan di darat maupun pemandangan di bawah laut. Banyak wisatawan datang ke daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut. Kata mereka, Raja Ampat adalah surga bawah laut tercantik di dunia. Tentu saja kami setuju. Tidak semua wisatawan suka menyelam. Ada yang cukup menikmati pemandangan dari permukaan saja. Karena air laut di sini bening sekali, ikan dan karang aneka warna bisa terlihat dengan mudah. Untuk aku dan teman-temanku, laut adalah tempat bermain kami. Kami terbiasa berenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang kami bercengkrama dengan ikan-ikan. Kadang-kadang kami saling menyipratkan air. Raja Ampat menjadi rumah bagi biota laut. Ada sekitar 540 jenis karang dan 1.511 jenis ikan dan 700 jenis molluska dan masih banyak lagi lainnya. Baik, perkenalkan, nama saya Sinta Rusati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Pengertian teks eksposisi adalah jenis teks non-fiksi yang berisi penjelasan dari suatu informasi atau pengetahuan. Teks eksposisi sendiri ditulis berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Selain itu, teks ini menyajikan informasi dengan singkat, padat, jelas, tentunya akurat. Informasi yang disajikan juga tentunya harus sesuai dengan 5W plus 1H. Seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu materi yang selanjutnya di sini ada unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama ada judul, kedua pembuka, yang ketiga isi dari berita fakta, yang keempat ada simpulan atau penutup. Nah, judul di sini berfungsi untuk mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Lalu untuk pembukanya berisi paparan atau gagasan penulis. Yang selanjutnya ada isi argumen yang berisi alas pendukung untuk memperkuat gagasan penulis. Dan yang terakhir ada kesimpulan atau penutup yang berisi tentang menegaskan dari intisari sebuah teks tersebut. Nah, di sini yang terakhir ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, memberikan informasi atau pengetahuan. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Dan yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta. Lampiran pertama. Isi inti cerita yang disampaikan dalam diskusi kelompok. Lampiran kedua, carilah informasi data yang berhubungan dengan objek yang dipilih. Lalu, tuliskan informasi tersebut ke lembar jawaban berikut. Setelah menulis informasi data pada objek yang telah dipilih, pada lampiran kedua, langkah selanjutnya adalah menulis kerangka teks eksposisi. Setelah menyusun kerangka pada dua teks LKPD, langkah selanjutnya adalah membuat teks eksposisi berdasarkan kerangka yang memperhatikan ciri-ciri teks eksposisi menggunakan kalimat sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.